wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan membacakan kisah Santet Sewu Dino. Mari kita simak ceritanya. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari sekitaran sini? Yang deket aja dulu. Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam. Butuh waktu untuk mencerna kalimat Bapak. Kerja apaan di sini, Pak? Lah saya cuma lulusan SD, kata Sri sambil menghela napas. Kalau kamu berangkat, nasib Bapak gimana? Siapa nanti yang merawat, Nak? Iya, Pak. Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya ngasih duit? Sore itu matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Ibu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan datangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gereja Jaina, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap, bila memang rezekinya tidak jauh dari tempatnya ia tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua, dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD. Seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu rumah tangga di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota, kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang yang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang, butuh waktu lama. Untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun ia masih harus diseleksi, dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, Sri, benar, kamu lahir Jumat Kliwon. Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap, Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar, ia lahir di hari Kliwon. Namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang dicari. Bagi Sri itu pertanyaan aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah. Ia diminta untuk menunggu. Sayangnya sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar, lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang ganti Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu, entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi.
yang sekarang ada sepemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat. Kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang yang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Cantik sekali, ucapnya. Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian sepemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Krasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga krasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melenggenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung saat bangsa lembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. Angkat kepalamu, nak. Tidak usah takut begitu. Mbak ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu. Sri mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan, yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya saat ia menyentuh tangan Sri. Ia tersenyum. Nak, kamu mau kerja sama saya? Sri mengangguk. Kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Krasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup, ia mengatakan, 700.000 kalau bisa. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000, katanya. Bagaimana bila setiap bulan ku kasih kamu 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, sepemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapak. Namun bapak mengatakan hal yang dari tadi dipikirkan Sri. Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja? Cari yang lain. Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu, hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang kesemuanya duduk, memandang Sri seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras, bila Anda sudah menerimanya, larangannya tidak akan bisa dicabut. Kata seorang wanita yang lebih muda, umurnya berkisar sekitar 30 tahun. Larangan seperti apa? Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik kepada Sri. Hidupmu akan terjamin bila kamu mau. Tapi saya tidak memaksa kamu kalau kamu tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Iya, saya mau. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan. Terutama saat malam mereka tiba. Malam itu ketika mereka sudah datang ke rumah ini. Tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain.
sebuah rumah yang sangat jauh, jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud, Sri pun tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Deni masih terlihat kaget. Satu sama lain, tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri untuk bertanya kepada sopir. Namun sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dahulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si supir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan, seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota jauh dan perlahan mulai memasuki area hutan. Sekian dulu, masih bersambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.